Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Balik lagi sama saya, Ludi atau L. Pada minggu keempat ini tentunya kita bakal melanjutkan materi dari minggu kedua, karena minggu ketiga kemarin kan libur. Jadi kita langsung lanjutin aja ke materi selanjutnya. Ya, jadi setelah kita mengenal sejarah panahan di dunia atau global, kita pastinya akan mengkerucut ke arah sejarah panahan di Indonesia, lebih tepatnya. Dari dalam video ini, kita akan mengetahui pertama adalah awal mula panahan dalam pandangan Indonesia. Jadi gimana sih Indonesia memandang panahan tuh awalnya. Lalu kedua ada sejarah PON panahan pertama. Lalu yang ketiga ada Ketua Umum pertama Perpani. Nanti jelasin Perpani itu apa. Dan yang terakhir yaitu FITA atau Federation International de Tir El Arc. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah awal mula panahan. Jadi, sama halnya dengan sejarah panahan di dunia, demikian pula tidak seorang pun yang dapat memastikan sejak kapan manusia di Indonesia menggunakan panahan dan busur dalam kehidupannya. Tetapi apabila kita memperhatikan cerita-cerita wayang, purwa, misalnya jelas bahwa sejarah panah dan busur di Indonesia pun telah cukup panjang. Dan tokoh-tokoh pemanah seperti Arjuna, Sumantri, Eka Laya, Depati Karno, Sri Kandi, demikian pula Dorna sebagai coach atau pelatih panahan terkenal dalam cerita Mahabharata, yang pastinya mungkin ibu atau ayah kalian suka melihat serial Mahabharata pasti tahu tokoh-tokoh yang sudah aku sebutin tadi. Oke, kita lanjut. Sejarah PON Panahan. Jadi PON itu kepanjangan dari Pekan Olahraga Nasional. Kalau PON 1 kita pakai sebagai batasan waktu era kebangunan olahraga nasional gitu. Jadi PON 1 ini sebagai tanda juga bahwa Indonesia ini sudah mulai bangun loh, sudah mulai bangkit dalam kategori olahraga. Maka panahan telah ikut ambil bagian dalam era kebangunan olahraga nasional itu. Dalam sejarah PON, panahan merupakan cabang yang selalu diperlombakan. Walaupun secara resminya Persatuan Panah Indonesia atau Perpani baru terbentuk pada tanggal 12 Juli 1953 di Yogyakarta atas prakarsa Sri Paku Alam ke-8. Dan kejuaraan nasional yang pertama sebagai perlombaan yang terorganisir baru diselenggarakan pada tahun 1959 di Surabaya. Gitu. Jadi panahan ini sebenarnya berkembang cukup pesatnya itu diawali dari Surabaya. Kayak gitu. Makanya banyak banget atau banyak sekali atlet-atlet yang sudah berkompetisi di mancanegara itu rata-rata dari Surabaya. Contohnya aja untuk yang mendapatkan medali Olimpiade pertama di Indonesia itu sebenarnya bukan bulu tangkis tapi panahan, yaitu dari Bude Lilis Handayani. Selanjutnya yaitu Ketua Umum pertama Perpani. Ya, sudah disinggung pada sebab sebelumnya kalau Sri Paku Alam ke-8 merupakan Ketua Umum Perpani hampir 24 tahun dari tahun 1953 sampai tahun 1977. Dengan terbentuknya organisasi Induk Perpani, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menjadi anggota FITA. Jadi FITA ini semacam organisasi tapi lebih global gitu, kayak lebih ke dunia. Nah, Perpani ini mengajukan diri atau berusaha memasukkan dirinya sebagai bagian dari FITA. Oke, lanjut kita bakal jelasin FITA. Organisasi Federasi Panahan Internasional yang berdiri sejak tahun 1931, Indonesia diterima sebagai anggota FITA pada tahun 1959 pada kongresnya di Oslo, Norwegia. Sejak saat itu, panahan di Indonesia maju pesat, walaupun pada tahun-tahun pertama, kegiatan panahan hanya terdapat di beberapa kota di Pulau Jawa saja. Kini boleh dikatakan bahwa hampir di setiap penjuru tanah air, panahan sudah mulai dikenal. Untuk informasi lebih detailnya, di Surabaya sendiri, atlet panahan itu sudah banyak banget. Jauh banget sama tahunku waktu pertama kali daftar panahan. Kalau boleh cerita dikit, dulu itu di tahunku, kalau nggak salah atlet itu hanya jumlahnya ada 16. 16 itu pun sudah sama yang senior-senior ya. Sekarang tuh bisa udah mungkin beratus-ratus atau mungkin sampai 200 atlet panahan di Surabaya. Tapi ya kita
dari angka yang sebanyak itu tidak boleh berkecil hati. Tetap aja siapa yang berusaha, dia bakal yang juaranya. Oke, ini lanjutan dari Vita tadi. Dengan diterimanya sebagai anggota Vita pada tahun 1959, maka pada waktu itu di Indonesia, selain dikenal jenis panahan tradisional dengan ciri-ciri menembak dengan gaya duduk dan instinktif, maka dikenal pula jenis ronde Vita yang merupakan jenis ronde internasional yang menggunakan alat-alat bantuan luar negeri yang lebih modern dengan gaya menembak berdiri. Dan dengan demikian terbuka pula lah kesempatan bagi pemanah Indonesia untuk mengambil bagian dalam pertandingan-pertandingan internasional. Jadi nanti bakalan saya jelasin juga di next video mungkin itu tentang macam-macam panahan. Macam-macam olahraga panahan itu sebenarnya dibagi apa saja sih? Ada yang standard bow, recurve, compound, dan tradisional. Nah, nanti kalian bakal tahu di video-video selanjutnya. Ya, mungkin untuk video part 1 sejarah panahan di Indonesia itu cukup itu aja. Nanti bakal lanjut part 2 di minggu depan. Oke, sekian dari saya. Saya Ludi, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.